puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya di akhir zaman. Tiada marilah tiada hentinya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan juga atas keringanan pada hati dan kaki kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul untuk sholat jamaah subuh di masjid tercinta ini. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya mendapat giliran dari Ustadz Pak Masjid di sini, ya, sangat bagus untuk memberikan beberapa menit ke depan ini untuk memberikan khutbah. Pada pagi ini yang akan saya sampaikan tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Seperti kita ketahui bersama bahwa ayat kauniyah dan ayat kauniyah adalah dua bentuk tanda kekuasaan Allah yang saling melengkapi untuk menuntun manusia mengenalnya. Kalau ayat kauniyah yaitu merujuk pada firman Allah yang sudah dituliskan dalam Al-Quran, sedangkan untuk ayat kauniyah adalah fenomena alam semesta, ya, fenomena alam semesta yang dapat dipelajari dan diamati dan juga dibahas dalam ilmu pengetahuan, tapi tidak tertulis, tidak seperti ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah dan ayat kauniyah tidak boleh bertentangan karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kauniyah seringkali merujuk atau menyinggung fenomena alam agar manusia berpikir dan merenung, yang pada akhirnya memperkuat keimanan. Integrasi kedua ayat ini yaitu memahami wahyu dengan pendekatan saintifik, membantu manusia memahami kekuasaan Allah secara utuh. Nah, pada pagi hari ini ayat kauniyah yang akan saya sampaikan itu mengenai ciptaan Allah yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu air. Air ini sangat vital bagi kehidupan kita. Bahkan di permukaan bumi ini sekitar 70% itu tertutupi air. Jadi yang daratannya sekitar 30%. Nah, dari 70% air tadi itu 96 sampai 97% itu berupa air asin. Yang air tawar itu hanya sedikit sekali, 3 sampai 4%. Yang seperti hujannya adalah air tawar. Dan yang hanya sedikit tadi itu kebanyakan berkumpul di kutub utara dan kutub selatan. Kalau kutub selatan itu adalah berupa daratan yang tertutupi oleh es, sedangkan kutub utara adalah lautan yang dikelilingi oleh daratan. Nah, dalam ayat kauniyah tentang air ini, bahwa air itu kalau dipanasi akan mendidih, akhirnya menguap. Sedangkan kalau didinginkan, dia akan membeku. Nah, air saat mendidih ini, kalau misalnya kita di sini di Jogja, di Solo ini kita mendidihkan air, memasak air sampai mendidih, kemudian kita ukur temperaturnya itu 100 derajat Celcius kira-kira. Tetapi kalau masak airnya ini di kayuran misalnya, itu dia akan mendidih tidak sampai 100 derajat, mungkin 96-97 sudah mendidih. Dan semakin kita ke atas, itu temperatur didihnya akan semakin turun, dan bahkan sampai pada ketinggian tertentu, meskipun air itu dingin, tetapi dia sudah mendidih. Ya. Nah, ketinggian itu sebenarnya adalah mempengaruhi tekanan di atas
ini adalah tekanan di bawah tekanan udara sekarang ini. Itu istilahnya adalah vakum. Jadi misalnya kalau ada air yang mengalir dalam sebuah pipa dan tekanan di dalam air tadi vakum, kalau pipa tadi kita lubangi, airnya nggak akan keluar. Airnya tidak akan mengatur keluar karena tekanan di luar lebih tinggi daripada tekanan air di dalam pipa tadi. Tapi kalau air mengalir kita beri lubang, air yang muncrat begini, artinya tekanan di dalam pipa lebih tinggi dari tekanan air. Nah, sehingga ketika kita mendidihkan air tadi, ya temperaturnya rendah, maka pada temperatur ruangan sudah akan mendidih. Nah, sehingga kalau misalnya ada sebuah ruangan yang tekanannya vakum, yang tekanan lebih dari tekanan dari luar, kemudian kita teteskan air, ketika air masuk tadi akan hilang. Nah, ini bukan sulapan, hilang. Kenapa? Karena air tadi menguap karena tekanan sangat rendah. Nanti ketika air itu apapun cairan yang tekanannya rendah akan mudah mendidih. Nah, kebalikannya, kalau kita mendidihkan air ya pada panci yang terbuka, maka kalau air tadi kita masak terus-menerus sampai meskipun 24 jam, kalau temperaturnya kita ukur ya tetap 100 derajat Celcius sampai airnya habis. Tetapi kalau kita masak air, kita tutup rapat, uapnya tidak bisa keluar, maka kita bisa memanasi air sampai di atas 100 derajat. Makanya ibu-ibu sudah familiar dengan ayat kaunia ini bermanfaat bagi kita saat ini. Ya, ibu-ibu ketika di dapur ya, memasak daging dengan presto, maka waktunya akan jauh lebih pendek ketika memasak dengan panci biasa. Karena apa? Karena presto itu karena ditutup rapat sehingga uapnya tidak bisa keluar, sehingga tekanan di dalam presto akan tinggi, sehingga temperatur air tadi bisa lebih tinggi dari 100 derajat Celcius, mungkin bisa 120, 150 tergantung dari tekanannya. Nah, sehingga ketika kita memasak dengan presto, dagingnya cepat empuk ya. Bahkan ayam itu tulangnya juga bisa lunak, lodet, bandeng, durinya bisa empuk. Itu karena dimasak dengan tekanan tinggi sehingga temperaturnya bisa tinggi. Jadi yang buat empuk bukan tekanan, tapi temperatur yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Nah, contoh yang lain ya, kalau tadi dimasak dengan tekanan tinggi, temperaturnya naik. Nah, sekarang ketika kita makan keripik buah itu kan tidak gosong. Kalau misalnya buah kita potong-potong kemudian kita goreng dengan wajan yang terbuka, pasti irisan buah tadi akan cepat gosong. Karena apa? Karena temperatur didih minyak itu di atas 200 derajat Celcius, sehingga buah tadi cepat gosong. Tetapi dengan kemurahan Allah, kita bisa menggoreng dengan tekanan vakum ya. Jadi untuk menggoreng keripik buah kita goreng dengan alat yang namanya vacuum fryer. Jadi penggoreng tadi tekanan di dalam penggoreng diturunkan dengan cara dihisap keluar ya. Nah, sehingga ketika kita menggoreng dengan vacuum fryer yang tekanannya rendah, maka minyak tadi akan mendidih jauh di bawah 200 derajat Celcius, sehingga buah tadi tidak gosong. Nah, ini adalah bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimanfaatkan yang berguna bagi kita dalam kehidupan ini.
Misalnya contoh yang lain, dalam kehidupan ini ada manusia yang mudah sekali marah ya, begitu diejek marah. Tetapi ada yang orang-orang yang sudah diejek ya sabar dengan senang menerima itu. Nah, begitu pula dengan air tadi. Air termasuk yang tahan untuk dipanaskan, ya kan, menjadi sampai 100 derajat. Tetapi ada ciptaan Allah yang cairan, bukan air, itu dia bisa mendidih pada temperatur minus. Jadi minus itu tidak tadi jadi itu bisa mendidih. Nah, sehingga itu kita manfaatkan untuk alat yang kita pasang, yaitu AC. Ya, kalau di dalam ruangan ada AC-nya, ya, ketika kita beraktivitas kan mengeluarkan panas. Sehingga kalau ruangan tertutup kita bekerja gitu, semakin lama semakin panas ruangan tadi. Nah, agar ruangan tadi dingin, panas harus dikeluarkan, kalor harus dikeluarkan. Nah, caranya gimana? Nah, ini ketika tangan kita ketetesan alkohol atau bensin atau alkohol kan akan menguap, akan hilang, dan kulit kita terasa dingin. Artinya apa? Artinya alkohol untuk menguap itu menyerap kalor, membutuhkan kalor. Nah, sehingga kembali ke ruangan yang panas tadi, di situ ada yang namanya freon. Ya, freon. Nah, freon itu menyerap panas dalam ruangan. Nah, sehingga freon tadi akan dialirkan ke luar ruangan. Sampai di luar ruangan, freon tadi didinginkan. Dia mengeluarkan kalor. Dan freon yang sudah dingin masuk dalam ruangan lagi, menghisap panas tadi. Begitu seterusnya, sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dalam ruangan yang ber-AC, karena panas yang di dalam ruangan dihisap, dibuang keluar. Nah, begitu pula prinsip pada lemari es, ya. Itu juga begitu. Panas di dalam lemari es diserap oleh freon tadi, kemudian dibuang keluar. Dan ini sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran juga, ya. Karena ketika kita untuk melakukan pencangkauan hati misalnya, ya, dari kan hati tadi harus dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk membawa tadi harus pada temperatur yang sangat rendah. Nah, dengan cara-cara ini, dengan memanfaatkan tadi ayat kauniyah tadi, itu bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan. Ini sepertinya sudah lebih dari 10 menit.